Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Perjalanan waktu telah membawa 5 tahun Syamsuar dan Edi Natar Nasution berdiri, memimpin dan memberikan perubahan dari segala sektor untuk mewujudkan Riau yang unggul dan sejahtera. Kira-kira kalau saya boleh tanya, apa yang menjadi cita-cita Pak Gubernur, capaian yang Pak Gubernur akan hasilkan pada waktu 5 tahun pertama ini selesai? Terutama tentunya kami sesuai dengan visi kami, Pak, untuk mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia. Ini juga tentunya ada program-program prioritas kami yang kami telah persiapkan, sehingga tentunya ini dapat kami wujudkan 5 tahun yang akan datang bersama Wakil Gubernur kami, Bapak Edi Nasution. Melanjutkan estafet kepemimpinan bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan rintangan dalam menyelesaikan itu semua. Tetapi, berkat ikhtiar Bapak Haji Syamsuar, semua itu mampu diselesaikan satu persatu. Kasus COVID-19 di Provinsi Riau dalam informasi pertama, saudara, kasus COVID-19 di Riau saat ini terus bertambah. Saudara, Gubernur Riau yang juga sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Riau terkonfirmasi terpapar virus corona. Pada awal masa kepemimpinan beliau di tahun 2019, diawali dengan wabah virus corona yang masuk ke Indonesia dan menyerang anak negeri. Gubernur Riau Haji Syamsuar tidak tinggal diam. Bersama seluruh stakeholder, bersatu menangani penurunan angka COVID-19 dengan memberikan pelayanan kesehatan yang ekstra terhadap masyarakat Riau dalam bentuk mendirikan rumah vaksin, memberikan vaksin gratis, dan juga bantuan kebutuhan pokok kepada seluruh masyarakat. Dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2019 hingga 2023, luas lahan kebakaran hutan yang ada di Provinsi Riau terus mengalami penurunan. Tidak hanya itu, pemerintah bersama Forkopimda tentunya terus mensupport dalam memberikan bantuan alat pemadam ke daerah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang sejahtera merupakan keinginan semua pihak. Gubernur Riau Haji Syamsuar dalam kebijakannya telah memanfaatkan waktu 5 tahun ini untuk memberikan bantuan melalui dana APBD Provinsi Riau dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 3.925 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Rasanya nggak mungkin lah kayak kita masyarakat kecil kayak gini dikunjungi oleh Pak Gubernur ya. Jadi disitulah terasa kita istilahnya ya menyentuh hati, bangga akan pemerintah yang begitu hebat jiwanya kan gitu. Mudah-mudahan dia itu lanjutlah dia berjabatan, rezekinya pun banyak. Mengucapkan terima kasih banyak, di mana saya sudah disantuni berikan bantuan rumah layak huni untuk ditempati dengan baik. Mendirikan rumah khusus pekerja PSU bagi korban bencana sebanyak 168 unit, membangun SPAM pemukiman yang tersebar di 60 kawasan, semenisasi jalan, dan drainase lingkungan yang telah direalisasikan hingga tahun 2023 ini demi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Provinsi Riau. Pemerataan kesejahteraan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi merata hingga ke desa-desa melalui bantuan khusus keuangan untuk desa di Provinsi Riau. Gubernur Riau beserta jajaran terjun langsung ke daerah-daerah untuk memberikan bantuan tersebut demi kelangsungan dan pertumbuhan desa. Dalam membangun kesejahteraan masyarakat di desa dari tahun ke tahun, status desa maju dan berkembang pada tahun 2023 meningkat pesat dan desa tertinggal sudah tidak ada lagi. Perekonomian selalu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah. Peningkatan pertumbuhan PDB nasional dan PDRB Riau dari tahun 2019-2023 secara spasial kontribusi Provinsi Riau pada triwulan 2 tahun 2023 terhadap perekonomian nasional meningkat sebesar 4,81% dan melebihi target yang telah ditetapkan. Support pemerintah terhadap UMKM melalui APBD Provinsi Riau saat ini sudah mencapai 1 triliun rupiah lebih yang saat ini telah diterima oleh 631.347 UMKM yang ada di Provinsi Riau. Bantuan tersebut ditujukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelancaran usaha para UMKM yang ada di Riau. Seorang tokoh yang memulai karir
sebagai kepala daerah di kabupaten dan kemudian menjadi gubernur selama hampir 5 tahun dan telah membawa Provinsi Riau keluar dari persoalan ekonomi. Kalau pemimpin yang memulai dari kampung, dari kabupaten, itu beda dengan pemimpin yang tiba-tiba hanya dapat kursi. Dan itu cerminan daripada tokoh Pak Gubernur Provinsi Riau. Dalam memperhatikan generasi penerus bangsa yang nantinya akan membangun negeri di masa yang akan datang, Gubernur Riau memperjuangkan hak para tenaga pendidik, mulai dari memperjuangkan formasi P3K untuk Riau sebanyak 7.297 formasi, dan pada tahun 2023 sebanyak 3.379 formasi. Terima kasih Bapak telah mewujudkan mimpi-mimpi kami, walaupun dengan susah payah, lama, dengan waktu yang tidak singkat, lama kami menunggu. Alhamdulillah detik ini, hari ini kami akhirnya terima juga SK kami. Bantuan pendidikan berupa beasiswa juga telah diserahkan Pemprov Riau yang digunakan untuk kepentingan para pelajar dan mahasiswa yang telah menerima bantuan untuk kelancaran memperoleh pendidikan sebagai bekal masa depan. I felt really proud, I felt really honored to be so in front of the governor as well. Dan Pak Gubernur itu baik banget. Pertanian, perkebunan, dan peternakan tidak terlepas begitu saja. Melalui APBD Provinsi Riau, Gubernur Riau memperhatikan 3 sektor tersebut dan memberikan bantuan berupa bibit, benih, dan ternak kepada 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau untuk meningkatkan nilai ekonomi Provinsi Riau yang dikelola oleh para petani, peternak, dan para nelayan. Untuk menjaga kestabilan harga sawit, pemerintah Provinsi Riau menetapkan peraturan gubernur melalui Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Riau. Tidak hanya menetapkan harga TBS Mitra Plasma, tetapi juga harga TBS Mitra Swadaya. Hal ini merupakan yang pertama di Indonesia. Segudang prestasi telah diraih Provinsi Riau. Kini, Bumi Lancang Kuning menjadi sorotan di mata nasional, bahkan internasional. Setelah mengarungi perjalanan panjang di lautan, melewati ombak, menerjang badai, kini sang nakoda menepi di ujung dermaga melanjutkan berlabuh menuju cahaya ufuk timur yang menanti. Sembari mengibarkan layar yang baru, ia melantunkan doa dan restu agar kapal ini terus melaju hingga dermaga terakhir. Ucap syukur dan terima kasih dianturkan dalam detik perpisahan yang mengharukan. Semoga cahaya persahabatan dan persatuan tetap bersinar dalam petualangan yang baru yang akan datang.